Salam sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa dengan saya dan puji syukur kepada Tuhan. Senang bisa bertemu Ibu Bapak Saudara sekalian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat hanya bagimu Bapa. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hendak memulai hari baru dengan memohon pertolongan dan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, tubuh, jiwa, dan roh kami. Terangi hati kami, ya Bapa. Kuatkan kami, ya Roh Kudus. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita, Matius pasal 17 ayat 10 hingga ayat 13. Matius 17 ayat 10 hingga 17 firman 13 firman Tuhan demikian bunyinya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Tema renungan kita adalah cara Tuhan memulihkan. Saudara-saudara, manusia sering salah paham atau salah mengerti terhadap maksud Tuhan memilih hambanya seperti nabi atau rasul. Salah memahami menolong manusia. Manusia sudah ditolong tapi salah paham lagi. Bahkan manusia cenderung mempersalahkan pihak lain terhadap apa yang sedang dialaminya. Bila kita sakit, kita cari sebabnya. Lalu siapa yang kita salahkan? Kadang sesama atau bahkan Tuhan. Bukankah lebih bijaksana kita berharap akan pertolongan dan campur tangan yang Maha Kuasa? Saudara-saudara, salah paham murid-muridnya terlihat pada bacaan kita bahwa berdasarkan Maleaki pasalnya yang keempat ayat 5 dan 6, para pengajar hukum perjanjian lama percaya bahwa Elia pasti muncul sebelum Mesias ada. Yesus menunjuk kepada Yohanes Pembaptis, bukan kepada Elia, sang nabi perjanjian lama. Yohanes Pembaptis mengambil peran kenabian Elia, yaitu dengan berani menentang dosa orang Israel dan mengarahkan orang percaya kepada Allah. Maleaki telah bernubuat bahwa seorang nabi seperti Elia akan datang. Peran Nabi Elia terlihat jelas pada sosok Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan sekaligus penanda Mesias telah datang dalam Yesus Kristus. Itulah cara Tuhan memulihkan dunia dari dosa-dosa dengan mengirim Nabi Elia, dalam hal ini Yohanes Pembaptis, untuk mempersiapkan Mesias datang dan orang yang belum percaya kepada Allah untuk mengalami pertobatan. Cara Tuhan memulihkan keadaan kita dari dosa-dosa sudah jelas dengan memberikan para nabi bernubuat perjanjian lama untuk datangnya Mesias. Elia dalam sosok Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita hidup dalam rancangan pemulihan Allah, dalam pertobatan selama di dunia ini, dan dalam pengharapan keselamatan di sorga bersama Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi, kita nyanyikan bersama. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat sorga turunlah,
mendiami hati kami. Kau mahkota kurnia, Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah memberi tanda-tanda pemulihan akan kehadiran Nabi, akan kemunculan tanda lain, termasuk tanda kehadiran Yohanes Pembaptis di mana mendahului Sang Mesias. Dan itu semua telah digenapi dan pemulihannya sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu tolong kami untuk terus hidup dalam pertobatan. Sebagai wujud kami hidup dalam proses pemulihan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.